Siang. Siang, Siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Sehat walafiat? Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Pak. sehat, Pak. Ya, jadi hari ini saya akan memberikan materi tentang pencitraan bawah air ya, dengan topik ya, inspeksi dan pencitraan bawah air non akustik ya. Nah, jadi selama ini kan kalau kita bicara mengenai pengukuran atau pengamatan yang berhubungan dengan objek-objek di bawah air ya, itu menggunakan peralatan akustik ya. Karena memang peralatan akustik itu dapat merambat dengan baik ya, itu pada medium air ya. Nah, dalam kuliah hari ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan peralatan yang tidak menggunakan gelombang akustik ya. Nah, jadi nanti bisa menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, bisa juga nanti inspeksi secara langsung ya, atau bahkan menggunakan kamera bawah air tentu saja ya. Nah, jadi materi kita hari ini tentang inspeksi dan pencitraan bawah air non akustik ya. Sebetulnya apa bedanya inspeksi dan pencitraan? Ya. Ada yang tahu apa bedanya inspeksi dan pencitraan? Jadi kalau pencitraan itu siapa? Pip, silakan Pip. Belum tahu, Pak. Ya, silakan. Kenapa, Pak? Apa bedanya inspeksi dan pencitraan? Kalau pencitraan lebih ke tidak ke tidak ke areanya langsung, Pak, dari melalui alat. Sementara kalau inspeksi ya menurut saya orangnya datang langsung ke lokasi. Ya, enggak juga. Kalau Anda menggunakan ROV kan, itu kan enggak langsung juga, ya. Tapi menggunakan kamera bawah air, ya. Anda tetap berada di kapal, gitu kan. Nah, jadi bedanya itu gini, kalau pencitraan itu sebetulnya produknya itu sampai dengan kita mendapatkan citranya saja, gitu. Ya, didapatkan image dari objek yang ada di bawah air, ya. Nah, kalau inspeksi itu kita menggali lebih dalam, gitu. Kan inspeksi itu kan penyelidikan kan, penyelidikan. Nah, jadi kita bukan hanya mendapatkan gambaran, tapi meneliti lebih lanjut. Misalnya begini, misalnya ada pipa ya. Kalau pencitraan itu sekedar kita scan saja pipanya, ya sudah selesai gitu. Itu pencitraan, citra pipa dapat ya. Nah, tapi kalau inspeksi dari citra pipa itu kita selidiki, misalnya ada nggak nanti pipa itu yang crash gitu, yang retak atau yang rusak gitu ya. Nah, itu ya. Jadi beda antara inspeksi dan pencitraan. Jelas itu, Pip? Siap, Pak. Ya, oke. Nah, materinya kita akan selesaikan dalam waktu 2 minggu ya. Jadi hari ini dan minggu depan. Kalau target saya hari ini kita selesaikan dulu materi yang pertama, yaitu LADS dan citra satelit ya. Sementara untuk minggu depan kita selesaikan inspeksi langsung, yaitu berupa penyelaman dan penggunaan alat ROV ya. ROV itu Remotely Operated Vehicle, dan inspeksi menggunakan gelombang elektromagnetik ya. Alatnya itu adalah magnetometer. Jadi hari ini kita akan selesaikan saja tentang LADS ya. LADS itu adalah apa? Adalah laser airborne depth sounder ya. Nah, sebetulnya ini ada apa namanya? Ada temennya lah ya. Jadi kalau di sini LADS gitu ya, itu memang dikembangkan oleh Angkatan Laut Australia tahun 1992 ya. Nah, kalau yang dikembangkan oleh Amerika dan beberapa negara yang lain, Kanada misalnya, itu yang disebut dengan LIDAR ya. Nah, tapi kalau kesamaannya adalah untuk melaksanakan
survei kedalaman atau survei batimetri, nah maka lidarnya itu jangan salah ya. Lidarnya itu ada dua soalnya, ada lidar topografi, ada lidar batimetri ya. Jadi ada lidar topografi, ada lidar batimetri. Bahkan ada yang mengklasifikasikan, Anda pernah dengar alat yang namanya TLS? Bunga mana bunga? Hadir, Pak. Apa itu TLS? Seingat saya yang laser itu, Pak. Yang bisa buat 3D bangunan. Ya, terrestrial laser scanner ya. Ya, Nah, itu, Pak. itu ada yang mengkategorikan TLS itu juga sebagai lidar lidar topografi ya. Nah, hanya saja bedanya dia berbasiskan land ya, berbasiskan terrestris ya. Beda dengan yang lidar yang berbasiskan penggunaan pesawat udara ya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi LADS atau temannya itu tadi adalah lidar batimetri ya. Ini dikembangkan oleh Angkatan Laut Australia ya. Nah, pada awalnya LADS ini diinstal pada pesawat Fokker 27 ya. Nah, saya ingat dulu tahun-tahun di mana saya baru lulus ya sebagai sarjana teknik geodesi dulu proyek gitu ya. Nah, kalau keluar daerah itu ada kalanya menggunakan Fokker 27 itu ya. Fokker 27 itu Fokker yang lama yang masih menggunakan baling-baling ya. Kalau Fokker 28 itu sudah pakai jet ya, tapi kalau 27 itu masih pakai baling-baling. Nah, itu digunakan untuk menginstal peralatan LADS ini yang nantinya digunakan untuk pengukuran kedalaman ya. Nah, jadi kalau kita lihat karakteristiknya itu, jadi LADS ini menggunakan sinar laser ya untuk menentukan informasi ketinggian pesawat di atas permukaan laut ya. Nah, kemudian menghasilkan lebar pindai, jadi pada waktu dia seperti citra gitu ya. Jadi dia bukan berupa titik, tapi dia berupa area gitu dengan lebarnya itu hingga 598 meter ya. Nah, sebetulnya kalau untuk keperluan survei hidrografi supaya memenuhi orde 1B ya, itu sebetulnya cukup sekira 193 meter ya, karena nanti juga dikaitkan dengan tinggi terbang ya. Nah, kemampuannya saat ini tuh mencapai 80 meter dari permukaan ya, sampai kedalaman 80 meter dari permukaan laut. Nah, saya ingat ya, ini kan sekarang tahun 2020 ya. Nah, pada tahun 1990-an ya, pada waktu mereka melakukan uji coba di Indonesia, kemampuannya waktu itu masih 50 meter saja ya. Tapi dari 2 hingga 50 meter. Jadi yang yang dekat langsung dengan pantai juga nggak bisa mendeteksi dia ya. Jadi hanya 2 meter sampai 50 meter. Itu pada tahun 90-an ya. Pada waktu ini pertama kali dikembangkan, itu sudah pernah dilakukan uji coba di Indonesia. Nanti saya tunjukkan ya. Ketinggian terbangnya antara 366 meter hingga 914 meter, dapat melaksanakan survei dalam satu hari itu 200 km persegi ya, lumayan itu ya. Dengan daya tahan terbangnya itu tentu dikaitkan dengan bahan bakar ya, itu bisa mencapai 7 jam ya. Nah, ini prinsipnya ya. Jadi yang dimaksud lebar pindai tadi yang ini ya, lebarnya itu. Nah, ini adalah tinggi terbang. Nah, Anda lihat ya, jadi dia menggunakan 2 gelombang ya, ada yang merah ini dengan ada yang hijau ini. Nah, yang merah itu adalah tinggi pesawat ya, sampai dengan permukaan laut. Nah, kemudian yang hijau ini yang tembus sampai dengan dasar laut. Jadi prinsipnya sederhana sebetulnya ya. Jadi kedalaman dasar laut itu tinggal tinggal yang hijau ini dikurangi dengan yang merah gitu. Nanti didapatkan kedalaman ya. Nah, tentu saja untuk mendapatkan kedalaman itu kan harus tegak lurus dari bidang referensi kedalaman ya, misalnya cap datum. Nah, tentu saja nanti ada koreksi-koreksi yang terkait dengan gerakan dinamis kapal ya. Jadi sebetulnya mirip-mirip dengan multi beam echo sounder ya. Jadi ada koreksi-koreksi yang berkaitan dengan
semacam pitch, roll, dan yaw gitu ya. Jadi pitch itu adalah anggukan gitu, kemudian roll itu adalah olengan, kemudian yaw itu disorientasi. Jadi apa perubahan orientasi dalam hal ini tentu adalah orientasi dari arah terbang ya, dari arah terbang ya. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya sebetulnya sederhana ya. Nah, ini adalah contoh dari hasil survei dengan menggunakan LADS ya. Nah, tentu saja untuk melaksanakan pengolahan datanya itu menggunakan perangkat lunak ya, yang dibuat oleh perusahaan yang terkait dengan Angkatan Laut itu tadi ya. Nah, LADS ini tentu punya kelemahan ya. Jadi dia akan bekerja dengan baik ya, atau melakukan pengukuran kedalaman dengan baik itu kalau air lautnya itu bersih gitu, ya, jernih ya. Nah, saya memberikan contoh kalau misalnya LADS ini digunakan untuk mengukur perairan sekitar Pelabuhan Tanjung Priok yang warnanya coklat itu ya, kehitam-hitaman, itu Pak Zul ya, itu lasernya itu sebelum menembus apa namanya perairan itu balik lagi. Iya, Pak. Sungkan dia ya. Iya, jadi nggak mau dia air kotor itu nggak mau dia. Jadi dia harus relatif jernih ya. Karena Nah, kalaupun nanti dipaksakan ya, nah tentu memang harus ada penelitian nanti ya lebih lanjut gitu ya. Kalaupun dipaksakan terhadap perairan-perairan yang kotor ya tentu hampir bisa dipastikan jangan-jangan nanti gelombangnya itu tidak mencapai dasar laut ya. Jadi langsung diabsorb ya, langsung diserap oleh apa namanya air yang tidak bersih ya. Jadi air yang tidak bersih itu tentu mengandung sedimen-sedimen yang menghalangi ya daya tembus dari gelombang elektromagnetik yang digunakan ya. Seperti itu. Ini adalah apa namanya LADS terkini yang ada di Angkatan Laut Australia ya. Jadi kalau kita lihat dia sudah berganti pesawatnya sekarang ya, tidak lagi menggunakan Fokker 27, tapi dia menggunakan DAS 8-200 itu ya. Kemudian ada 2 pilot ya, biasa kan, ada pilot, ada co-pilot, kemudian ada operatornya. Ini kecepatannya itu bisa mencapai 300 knot ya. 1 knot itu kan setengah meter per detik ya. Jadi kalau 300 knot ya berarti 150 meter per detik ya. 150 meter per detik gitu ya. Kecepatan surveinya sendiri 140 sampai 200. Jadi nggak sampai maksimum ya. Jadi di antara 140 sampai 200 knot. Nah, ini Anda lihat kemampuannya 80 meter ya untuk kedalaman. Sementara untuk topografi di darat itu bisa mencapai ketinggian 50 meter ya. Ini adalah cakupan apa namanya footprint-nya ya. Nah, kemudian navigasinya menggunakan wide area GPS ya. Jadi artinya apa namanya di kapal atau di pesawat itu ditempatkan satu receiver. Nah, sebetulnya dia mendapatkan koreksi otomatis dari stasiun dari WA GPS yang terdekat ya. Kemudian tadi sudah disebutkan surveinya bisa selama 7 jam dalam 1 hari ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini tadi saya katakan ya, jadi di Indonesia itu pernah dilakukan uji coba. Jadi pada waktu, kan tadi kan tahun 1992 sudah dikembangkan oleh Angkatan Laut Australia ya. Nah, di Indonesia saya lupa persis 92 atau 94 gitu ya Pak Zul ya. Jadi itu LADS itu pernah ini oleh Angkatan Lautnya itu pernah mereka mendatangi BPPT ya. Jadi mereka mau menawarkan teknologi ini ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi pada waktu itu kan begini ya. Loh, ngapain kita pakai LADS yang waktu itu pasti sangat mahal ya dibandingkan dengan survei terestris ya. Survei terestris itu artinya survei batimetri dengan menggunakan kapal laut atau kapal survei gitu ya. Nah, waktu itu saya ingat betul ya, mereka menawarkan ini dengan alasan begini.
Oke ya, itu kalau Anda menggunakan kapal ya, itu di lokasi-lokasi perairan yang aman memang nggak ada masalah, dia katakan gitu ya. Nah, tapi begitu Anda melaksanakan survei batimetri di perairan di mana kalau menggunakan kapal itu nanti sangat berbahaya ya, sangat kritis gitu. Jadi apakah di situ banyak batu karang, apakah di situ gelombangnya tinggi dan sebagainya, padahal di situ harus didapatkan informasi mengenai kedalaman. Nah, dikatakan waktu itu ya, saya ingat betul Pak Zul ya. Jadi LADS ini sebagai teknologi alternatif ya dari penggunaan pada waktu itu kan belum ada multi beam ya. Jadi pada waktu itu masih menggunakan single beam echo sounder ya. Jadi dikatakan LADS ini sebagai teknologi alternatif sebagai pengganti apabila kita tidak bisa melaksanakan survei batimetri dengan menggunakan single beam echo sounder ya. Nah, pada waktu itu mereka lakukan kerjasama dengan BPPT untuk melakukan uji coba. Nah, kebetulan uji cobanya itu di provinsi kelahiran saya itu di Bengkulu itu Pak Zul ya. Ya, Pak. Tepatnya di perairan sekitar Pulau Enggano ya. Kalau Pak Zul ingat ya dan para peserta kuliah yang saya sayangi ya. Jadi di dekat Pulau Enggano itu juga kan ditemukan ini ya Simon ya. Jadi apa namanya gunung bawah laut ya Simon ya. Jadi ditemukan juga gunung di bawah laut ya. Nah waktu itu uji cobanya dilakukan di Pulau Enggano ya. Hanya saja ITB diundang ya dari wakil dari perguruan tinggi untuk melihat kinerja dari LADS itu. Nah, hanya saja ini tidak diajak ikut uji cobanya karena kan memang keterbatasan awak yang ada di kapal ya, yang ada di pesawat gitu di Fokker 27 itu. Nah, jadi kami hanya diundang untuk melihat paparan dan juga kunjungan ke dalam pesawatnya. Sayangnya Pak Zul ya, nanti ini ada fotonya ini Pak Zul, ini bukti ya. Ini saya nggak mengada-ngada, ini bukti ini. Saya waktu itu ditugaskan oleh Pak Profesor Samsir Mira itu berdua dengan Pak Kepala BIG sekarang, Pak Hasan. Itu Pak Hasan masih kurus itu. Ya. Pak Hasan itu masih kurus sekali dia, baru pulang dari Kanada juga ya. Nah itu saya dengan Pak Hasan itu ditugaskan oleh Profesor Samsir Mira untuk menjadi wakil ITB ikut di kegiatan itu gitu. Nah ini sampai dengan kunjungan ke pesawatnya ini Pak Zul, ini di Halim ini ya. Kunjungan ke pesawatnya ini menggunakan Fokker 27 ya. Nah sebetulnya saya juga berkesempatan masuk ke dalam. Nah hanya saja foto-fotonya itu saya cari-cari di mana kok nggak ketemu. Jadi yang ketemu baru satu ini Pak Zul ya. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa Pak, sudah jadi bukti kok Pak. Nah, iya sudah jadi bukti Pak Zul itu kok tepat itu minta saya untuk ngasih kuliah PBA ya ini, Pak ya. Gitu. saya yang pertama. Jadi gini, pada waktu LADS itu dikembangkan ya. Jadi Indonesia itu kan negara tetangga mereka yang paling dekat ya. Nah, jadi mereka menjadi sasaran Indonesia menjadi sasaran supaya ya semacam promosi lah ya. Jadi dipromosikan LADS ini untuk digunakan oleh Indonesia. Nah, perlu saya sampaikan setelah itu dikaji oleh BPPT, BPPT mengatakan, waduh, kami menghargai ya Angkatan Laut Australia ini dalam menawarkan teknologi ini. Nah, tapi seperti biasa kan Pak Zul, sebetulnya ujung-ujungnya duit itu, kita belum punya duit. Jadi intinya oke, kami hargai ini sebagai teknologi alternatif, oke, dapat diterima ya. Hanya saja ini belum merupakan prioritas ya, bahasanya masih halus lah sebetulnya. Bukan prioritas, nggak ada duit gitu loh, nggak ada duit. Tapi yang jelas berhasil dengan baik itu diuji cobakan di perairan sekitar Pulau Enggano. Nah, hanya kendalanya begini yang harus diperhitungkan ya, karena ini menyangkut biaya ya. Jadi waktu itu pada waktu ditetapkan Enggano sebagai perairan untuk uji coba ya, waktu itu ada pilihan begini.
apakah pesawat itu nanti mendarat dulu di Padang Kemiling ya, sekarang namanya Fatmawati ya. Jadi lapangan terbang di Bengkulu itu sekarang namanya Fatmawati, itu menghargai ibunya Fatmawati ya. istrinya Pak Soekarno Istri ya. Pak Soekarno, betul. Kan Bu Fatmawati itu asal Bengkulu loh Pak Zul. Oh siapa? Ya, berasal dari Bengkulu, istrinya Pak Soekarno ya. Ya, nah sekarang lapangan terbangnya namanya Fatmawati. Dulu namanya Padang Kemiling. Nah, waktu itu direncanakan apakah pesawat Fokker 27 ini mendarat dulu di Padang Kemiling gitu ya. Nah, kemudian disiapkan segala sesuatunya di Padang Kemiling, baru kemudian menuju Pulau Enggano. Nah, dihitung, waduh ini ternyata nggak praktis gitu ya. Nah, sementara kan kita punya waktu 7 jam itu kan ya. Dia mengudara itu bisa selama 7 jam. Nah, diperhitungkan dari Halim ke Padang Kemiling itu kan 1 jam lebih lah itu ya, 1 jam 1 jam setengah lah katakanlah begitu ya. Nah, jadi pergi pulang itu 3 jam. Nah, jadi masih cukup waktu Pak Zul untuk apa namanya, tidak perlu ke Padang Kemiling. Nah, tapi langsung saja dari Halim kemudian langsung ke Enggano putar survei, ngambil data, balik lagi ke Halim. Nah, itu gitu Pak Zul. Ya. Nah, jadi artinya begini, yang begitu-begitu itu menjadi bagian dari perencanaan ya. Jadi perencanaan kalau kita akan melaksanakan survei menggunakan LADS ini ya. Ya, Pak. Nah, begitu Pak Zul yang terkait dengan LADS ya. Jadi ini bukti ya Pak Zul ya. Bukti. Kalau nggak percaya, jangan-jangan ini saya crop, tanya sama Pak Hasan langsung lah. Siap Pak. Tapi di slide yang diunggah di e-learning belum ada foto Bapak, Pak. Oh ya ini Ya, tambahan Pak. Makanya saya nyari-nyari ya, akhirnya ketemu satu ini Pak Zul ya. Nanti saya update ya. Siap Pak, siap. Ya. Pak Zul jeli juga ya. Ya. Oke ya. Jadi ini adalah pengalaman Indonesia. Jadi Indonesia negara yang kedua ya setelah Australia sebetulnya ya. Dalam uji cobakan ini ya. Nah, dari 50 meter, jadi bayangkan sekitar tahun 92 ya. 90, kalau nggak salah ini 92 apa 94 ini Pak Zul ya. Nanti saya cek lagi. Makanya tadi saya katakan 90-an, jadi baru dikembangkan 92. Jadi kemungkinan besar ini antara kurun waktu 92 sampai 94 gitu. Uji coba di Jakarta ini ya, di Pulau Enggano ini ya. Nah, Indonesia berarti masuk negara yang kedua setelah Australia ya. Nah, itu yang menarik dalam kaitannya dengan LADS ini ya. Nah, sebelum saya lanjut ke materi yang kedua terkait dengan citra satelit, silakan kalau ada yang ingin bertanya dulu. Saya Pak, bertanya Pak. Siapa? Arga. Pak. Mana orangnya nggak ada itu? Ya, silakan. Tadi kan kata Bapak kalau yang LADS itu juga ada kalibrasi kayak pitch roll yaw itu tadi Pak. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu berbeda atau enggak sama kalibrasi yang ada di kapal gitu Pak. Terus kalau berbeda itu perbedaannya apa dan gimana gitu Pak? Ya, prinsipnya sama ya. Jadi apa namanya, itu kan pergerakan akibat apa? Akibat pusat dari ini kan dia menggunakan ini kan apa namanya, pancaran gelombang gitu ya. Nah, jadi persis kalau di kapal kan transducer ya. Kalau di sini ya apa nama alatnya itu ya, itu pada saat dipancarkan itu, nah dia tidak datar gitu ya. Tidak datar, tidak sempurna. Ini ada gambarannya sebentar ya. Nah, ini nih ya. Lihat nih ya. Jadi idealnya kan begini kan, harusnya kan ya. Jadi tegak lurus kan. Nah, tapi pesawat itu kan tentu ada apa namanya, kalau ini dimisalkan sebagai sumbu XYZ ya. Nah, jadi dia tidak persis gitu di sumbu ini ya. Dia tegak lurus terhadap, katakanlah dia persis tegak terhadap sumbu Z gitu ya. Nah, jadi nanti dia ada rotasi terhadap sumbu X, ada rotasi terhadap sumbu Y, ada rotasi terhadap sumbu Z. Ya. Nah, sehingga kan akan mempengaruhi kedalaman yang dihasilkan. Nah, sehingga itu harus diberikan koreksi. Jadi mirip-mirip ya dengan multi beam echo sounder ya, begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang lain silakan.
Ada yang lain? Jadi yang menarik begini ya, kalau kita melaksanakan survei batimetri, pertanyaannya itu kan bisa kita ajukan begini, Pak, kalau kita menggunakan LADS ini memenuhi nggak standar ketelitian dari survei hidrografi gitu ya. Nah, tadi kan sudah disinggung ya, jadi dia memang tidak bisa dia mencapai orde spesial, orde 1A ya. Jadi paling-paling Pak Zul dia mencapai orde 1B. Itu Pak Zul. Iya, Pak. Ya, jadi dia bisa memenuhi standar ketelitian survei hidrografi yang ditetapkan oleh WHO, tapi ya hanya sampai 1B saja Pak Zul ya. Siap. Ya, gitu. Oke, ada lagi yang lain silakan. Izin Pak, mau bertanya Pak. Siapa? Trikis Welly Pak. Kisweli ya. Trikis. Iya, Pak. Ya, silakan Trikis. Jadi untuk di LADS ini kan ada keterbatasan dari kejernihan air, Pak. Untuk pengalaman sampai sekarang itu untuk tingkat kejernihan airnya tuh sampai berapa dia bisa mendeteksi gitu, Pak, untuk memenuhi standarnya gitu, Pak. Itu ada ya, standar kejernihan air tuh ada sebetulnya standarnya ya. Saya apa namanya? Nanti saya lengkapi lah di slide itu ya. Jadi ada standarnya. Jadi kalau tidak memenuhi standar itu ya nggak bisa gitu ya. Jadi ada standar kejernihan air yang harus dipenuhi supaya survei ini dapat berlangsung gitu ya. Nah, jadi intinya itu ya memang harus air yang jernih gitu ya, air yang bersih gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa namanya? Tadi dikatakan bahwa ini merupakan teknologi alternatif ya, di mana daerah-daerah survei itu dengan menggunakan kapal nah itu apa gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke materi berikutnya ya. Jadi terkait dengan citra satelit ya. Punten Pak Eka mengingatkan waktunya tinggal 6 menit lagi Pak. Nanti kalau habis seperti biasa tinggal di klik lagi link meeting yang tadi Pak, mengingatkan. Oh iya, nanti di WA grup ya, dilihatnya ya, Pak. Karena 40 menit Pak, jadi. Oh iya. Siap Pak. Saya siap. nanti di itu. Terima kasih. Mangga Pak, ya. bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Zul. Nah, ya, jadi berikutnya kita masuk ke citra satelit ya. Jadi citra satelit tentu saja ini adalah gambaran dari permukaan bumi ya, hasil dari penginderaan jauh ya. Jadi menggunakan satelit ya. Jadi dia menggunakan spektrum gelombang elektromagnetik tertentu ya. Nah, kemudian itu disimpan pada media rekam atau media cetak ya. Nah, jadi citra satelit ini merupakan produk dari remote sensing ya atau penginderaan jauh ya. Kita tahu bahwa penginderaan jauh itu adalah ilmu atau seni bagaimana caranya merekam suatu objek ya tanpa kontak ya, tanpa kontak fisik secara langsung ya. Jadi, nah ini yang menarik nih. Jadi sebetulnya tadi kalau kita misalnya menggunakan pesawat terbang ya, Fokker 27 gitu ya, menggunakan LADS. Jadi sebetulnya itu juga hasilnya itu juga
kategorinya citra satelit gitu ya. Nah, cuma tapi citranya itu adalah bukan citra satelit, itu kan wahananya. Jadi kalau dia menggunakan pesawat udara ya hasil dari penggunaan pesawat terbang gitu ya. Jadi kalau dia menggunakan satelit, dia disebut dengan citra satelit ya. Nah, jadi dengan kata lain LADS itu juga sebetulnya termasuk remote sensing ya. Nah, cuma wahana gerak yang digunakan adalah pesawat ya. Jadi bukan menggunakan satelit ya. Nah, sebetulnya bisa saja selain satelit ataupun pesawat ya, bisa juga menggunakan balon udara ya. Kalau kita ingin mendapatkan resolusi tinggi ya bisa menggunakan balon udara ya untuk mencitra suatu daerah tertentu ya. Nah, dalam hal ini tentu yang direkam adalah permukaan bumi ya. Jadi kalau citra satelit itu pasti merupakan gambaran dari permukaan bumi ya. Nah, tinggal nanti kita tahu bahwa permukaan bumi itu kan ada dua ya. Ada permukaan bumi yang digenangi oleh air laut yang kita sebut dengan lautan. Dan ada permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air laut yang kita sebut dengan daratan ya. Jadi citra satelit itu bisa dihasilkan untuk merekam baik itu daratan maupun lautan ya. Jadi untuk berbagai kepentingan ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari jenisnya ya. Jadi satelit penginderaan jauh ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam ya. Jadi ada yang disebut dengan satelit cuaca dan ada yang disebut dengan satelit sumber daya alam. Ya. Nah, tentu yang terkait dengan keilmuan kita, teknik geomatika, teknik geodesi dan geomatika itu adalah penggunaan satelit sumber daya alam. Ya. Nah, untuk satelit cuaca ya cukup banyak ya. Itu misalnya ada yang cukup terkenal itu adalah NOAA itu ya, NOAA kemudian MODIS gitu. Ya, NOAA itu sangat dikenal misalnya untuk mendapatkan data suhu permukaan laut misalnya ya, dan seterusnya ya. Nah, kemudian satelit yang dikategorikan sebagai satelit sumber daya alam, nah itu nanti menghasilkan citra. Nah, satelitnya itu sendiri ada yang sangat terkenal itu di kita itu adalah Landsat ya, karena dulu Bako Surtanal maupun Lapan itu mereka di awal-awal itu selalu menggunakan itu ya, jadi Landsat. Nah, kemudian berikutnya adalah Spot ya. Nah, baru belakangan ada Aster, ada Ikonos, ada QuickBird ya, dan lain-lain ya. Nah, itu mengenai jenis-jenis dan contoh citra satelitnya ya. Nah, bagaimana dengan citra satelit Landsat ini ya? Jadi Landsat itu kan kepanjangan dari apa? Land Satellite ya. Jadi memang diperuntukkan untuk mendapatkan gambaran dari permukaan bumi ya. Untuk mendapatkan gambaran dari permukaan bumi. Ya. Nah, jadi ini menggunakan sistem perindaan jauh pasif ya. Nah, Landsat ini memiliki 7 saluran, di mana tiap saluran jadi channel itu ya, channel atau kanal itu menggunakan panjang gelombang tertentu. Nah, kemudian satelit Landsat ini merupakan satelit dengan jenis di mana satelitnya itu mengorbit yang dengan hampir melewati kutub, memotong arah rotasi bumi dengan sudut inklinasi 98,2 derajat, di mana ketinggian orbitnya 705 km dari permukaan bumi. Nah, ini lebih tinggi dari GPS atau lebih rendah ini? Lebih rendah ya. Lebih rendah. Kalau GPS itu kan sampai 11.000 meter atau 11 kilo ya. Lebih 705 lebih kilo. rendah, Pak. Lebih rendah dari lebih GPS. Rendah, ya. Nah, lebih rendah dari GPS. 20-an ribu kilo, Pak. Ya, 20.000 ya. Kalau GPS kan 20.000 ya. Iya, Pak. Ya, oke. Kemudian cakupan scene-nya itu ya, jadi satu scene itu mencakup luasan permukaan bumi seluas 185 kilo hingga kali 185 kilo. Jadi dia berbentuk